Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Yang kita akan bahas yaitu tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pernah merasa letih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat yang pertama, selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Terkadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi, dan terkadang juga seperti sahabat dari Arab Baduy. Yang ketiga, sifat malaikat itu tidak makan dan minum. Kemudian yang keempat, malaikat-malaikat Allah itu tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, mereka tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, para malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Kemudian yang ketujuh, para malaikat selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Itulah beberapa sifat-sifat dari malaikat. Sekarang kita akan belajar juga nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada beberapa tugas para malaikat yang perlu kita ketahui. Di antaranya yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, ada malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, mengatur untuk menurunkan hujan, mengatur angin, dan membagi-bagikan rezeki. Kemudian yang ketiga, ada malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangsakala, baik saat dimulainya hari kiamat maupun saat hari kebangkitan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik manusia, jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya.
Kemudian yang kelima dan keenam, ada yang dinamakan dengan malaikat mungkar dan nakir. Bertugas menanya orang yang berada di dalam kubur. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, ada malaikat Raqib dan Atid. Bertugas mencatat semua pekerjaan yang baik dan buruk pada setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Kemudian yang kesembilan, ada yang disebut dengan malaikat Ridwan, bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Kemudian yang terakhir, ada yang disebut dengan malaikat Malik, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Hikmah iman kepada malaikat. Hikmah iman kepada malaikat. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan menyadari keberadaan malaikat, kita akan lebih berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Kemudian yang kedua, mendorong kita untuk berbuat baik. Dengan menyadari keberadaan malaikat, kita akan lebih berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan alam gaib. Menyadari bahwa ada makhluk lain yang tidak kasat mata, kita patut lebih mawas diri. Ada beberapa perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada para malaikat. Perilaku beriman kepada malaikat. Malaikat Jibril. Kita akan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian malaikat Mikail, kita akan berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Beriman kepada malaikat Israfil, kita akan selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara maupun di dunia ataupun saat terjadinya hari kiamat. Kemudian ketika kita beriman kepada malaikat Israel, kita akan berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Sedangkan kalau kita beriman kepada malaikat mungkar dan nakir, kita akan selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di kubur dan diringankan dari siksa kubur. Ketika kita beriman kepada malaikat Raqib, kita akan selalu memiliki niat yang baik dalam segala perbuatan, ucapan, maupun perbuatan. Beriman kepada malaikat Atid, kita akan menjauhi niat buruk, perkataan kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Beriman kepada malaikat Ridwan, kita selalu berdoa kepada Allah agar masuk surga dengan aman. Selalu menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Dan ketika kita beriman kepada malaikat Malik, kita akan selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Demikianlah materi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pengetahuan dan dijadikan ilmu yang bisa memberikan penerangan agar kita meyakini keberadaan
para malaikat Allah Subhanahu wa taala.